Hai guys, I'm Jeremy Sulistyo and glad to meet you. Mungkin sekarang kalian agak bingung, kenapa kali ini posisi aku lagi duduk? Apakah aku mau reaction atau gimana nih? Enggak guys, aku hari ini mau menceritakan kisah seorang anak yang diculik selama 18 tahun dan ketika anak itu ditemukan, anak itu mengalami hamil dan sudah punya anak. Dan kenapa aku duduk? Karena cerita yang akan aku bawakan kali ini adalah cerita yang cukup panjang. Jadi kalau misalnya aku berdiri kayaknya agak capek. Jadi aku kali ini akan duduk aja. Dan oke guys, sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk kasih like, share, comment, and subscribe supaya aku tahu kalian suka konten-konten kayak gini dan aku bakal lanjutin konten-konten kayak gini. Oke, thank you. Kasus penculikan anak merupakan mimpi buruk bagi semua orang tua. Untuk itu, banyak orang tua yang berusaha melindungi anaknya supaya terhindar dari banyak penculikan. Tetapi ada juga orang tua yang tidak melindungi anaknya sehingga anaknya berhasil diculik oleh para penculik anak. Faktor utamanya adalah mereka tidak tahu bahwa anak mereka akan diculik, sehingga terjadilah suatu musibah yang menimpa Jayce Lee Dugard. Dan kasus ini merupakan mimpi buruk bagi seluruh anggota keluarganya, karena mereka tidak mengira bahwa Jayce Lee Dugard ini akan mengalami penculikan. Dan lebih parahnya lagi, Jayce diculik oleh seorang pedofilia yang bernama Philip Garrido selama 18 tahun dan dijadikan budak seks dari Philip Garrido ini. Jadi kisah ini bermula pada tanggal 10 Juni 1991 ketika Jayce ingin pergi ke halte bus di dekat rumahnya. Dan pada waktu itu Jayce adalah seorang anak yang berusia 11 tahun. Namun tiba-tiba Jayce ini dihentikan oleh sebuah mobil dan orang tua Jayce berpikir bahwa itu adalah orang yang hanya ingin menanyakan arah. Setelah menurunkan jendela, Philip Gurit menyodongkan pistol kepada Jayce. Pistolnya ini bukan pistol api tapi adalah pistol setrum, sehingga Jayce jatuh ke tanah dan kehilangan kesadarannya. Jadi istilahnya kayak dibius gitu. Penculikan ini dibantu oleh istri Philip yang bernama Nancy yang diduga membantu sebagai mata-mata dalam penculikan ini. Terus Jayce itu dimasukkan ke dalam mobil, terus habis itu ditekan-tekan di lantai mobil supaya nggak kelihatan dari jendela dan dibawa kabur ke tempat yang berjarak 2 jam dari rumah Jayce. Ketika penculikan ini terjadi, ayah tirinya yang bernama Carl Problem itu mengejar kendaraan yang menculik Jayce dengan menggunakan sepeda pancal. Tetapi sayangnya nggak kekejar, ya karena sepeda pancal ngejar mobil itu kan suatu hal yang nggak mungkin gitu kan ya. Terus beberapa saat setelah penculikan, orang tua Jayce ini langsung melapor ke polisi, tetapi polisi tidak dapat menemukan clue-clue di mana Jayce dibawa. Kalian pasti sekarang bertanya-tanya, siapa sih Philip Garrido ini? Kok bisa nyulik anak-anak? Jadi penculik ini bernama Philip Greg Garrido yang lahir di tahun 1951 di California. Philip ini dikatakan memiliki berbagai macam catatan kriminal seperti ia melecehkan anak umur 14 tahun pada tahun 1972. Tapi kasus pelecehan anak 14 tahun itu tidak dilanjutkan karena korbannya itu menolak untuk bersaksi, sehingga Philip ini tidak diadili. Pada 1976, Philip kembali melakukan kejahatan penculikan kepada seorang gadis berusia 25 tahun yang bernama Catherine Calloway. Catherine ini diculik terus dibawa ke tempat di mana dia diperkosa selama 5 jam. Tapi untungnya polisi melihat mobil di depan gudang di mana Catherine diculik. Lalu polisi mengetuk gudang tersebut, lalu dibuka dan Catherine meminta pertolongan kepada polisi tersebut. Karena kasus penculikan Catherine tersebut, Philip akhirnya diadili dan dihukum oleh pengadilan federal negara bagian. Dalam suatu persidangan psikiatris yang diperintahkan oleh pengadilan pada tahun 1976, Philip ini didakwa sebagai penyalahgunaan narkoba dan pelecehan seksual. Psikiater menyarankan agar Philip diperiksa secara neurologis. Di pengadilan, Philip mengakui bahwa ia memarkirkan mobilnya di sekolah dasar dan menengah lalu mengamati seorang anak perempuan. Dan akhirnya pada 9 Maret 1977, Philip dijatuhi 2 hukuman, yaitu 50 tahun penjara federal karena penculikan dan 5 tahun penjara karena kasus pemerkosaan. Dan Philip dihukum pada Juni 1977 di penjara Leavenworth. Saat ia di penjara, Nancy bertemu dengan seorang yang sedang mengunjungi pamannya di penjara, yaitu adalah Nancy Bocanegra. Dan akhirnya keduanya menikah di penjara pada tahun 1981. Jadi Nancy ini adalah istri dari Philip. Setelah Philip menjalani hukuman selama 11 tahun,
Philip dibebaskan dari penjara. Parah kan? Harusnya dihukum selama 50 tahun tetapi hanya 11 tahun lalu dibebaskan. Dan ini merupakan cacat hukum pertama dalam kasus ini. Tetapi Philip belum sepenuhnya bebas karena 8 bulan kemudian dia dikirim ke penjara Nevada karena kasus pemerkosaannya. Dan 8 bulan kemudian cacat hukum yang kedua terjadi dan Philip pun dibebaskan dari penjara. Orang yang membebaskan Philip ini mengatakan bahwa yang Philip lakukan ini tidak mengancam pada kesehatan, keselamatan, dan moral masyarakat. Dan coba kalau misalnya Philip ini tidak dibebaskan pada saat itu, mungkin Jayce Dugard sampai saat ini masih aman. Tetapi karena adanya pembebasan ini, akhirnya terjadi korban-korban selanjutnya seperti Jayce Lee Dugard. Pada 26 Agustus 1988, yaitu tanggal setelah pembebasannya, Philip dipindahkan dan ditempatkan di bawah otoritas pembebasan bersyarat federal di Contra Costa, California. Saat pembebasan bersyarat ini, Philip ini diawasi menggunakan gelang yang ada GPS-nya di gelang tersebut. Dan kita kembali lagi di cerita awal, yaitu Jayce Dugard ketika diculik. Setelah Philip dan Nancy membawa Jayce ke rumahnya, dan setelah sampai ke rumahnya, Jayce ini ditelanjangi hingga tidak ada satu helai kain pun dan tersisa satu cincin di tangannya. Dan Jayce dibawa ke ruang kedap suara yang merupakan ruang studio dari Philip yang terletak di belakang rumahnya. Maksudnya rumahnya Philip. Dan Jayce dipaksa untuk mandi bersama Philip, dan kisah horor dari Jayce dimulai ketika ia diperkosa untuk pertama kalinya dalam keadaan pasrah. Karena dia adalah anak kecil yang tidak bisa apa-apa. Dan setelah Jayce diperkosa, ia dibiarkan telanjang di dalam lemari. Dan Philip mengingatkan Jayce, jika ia berusaha kabur, maka ada anjing dengan jenis Doberman Pinschers yang pintar dan terlatih akan menyerang Jayce jika ia berusaha kabur untuk menyelamatkan diri. Selama waktu itu, satu-satunya orang yang memiliki koneksi dengan Jayce adalah Philip. Philip akan membawakan makanan dan minuman untuk Jayce setiap hari, dan Philip akan memberitahunya ketika ia akan sampai. Dan dia diberi seperti ember untuk kencing di sana. Setelah 1,5 bulan dari kejadian di hari itu, jadi selama 1,5 bulan terjadi pemerkosaan setiap hari di ruangan itu. Dan setelah 1,5 bulan, Jayce dipindah ke kamar yang lebih besar, dan Jayce digeledah di ranjangnya. Digeledah maksudnya ditelanjangi di ranjang. Dan Philip melakukan semacam cuci otak kepada Jayce bahwa akan ada malaikat yang akan mengambil nyawanya jika Jayce berusaha kabur. Dan Philip juga mengaku sebagai wakil Tuhan supaya Jayce ini takut kepada Philip. Setelah 7 bulan, Philip memperkenalkan Jayce kepada Nancy, yaitu adalah istrinya. Karena menurut cerita ini, Jayce belum pernah bertemu dengan Nancy. Dan Jayce mengakui bahwa dia dimanipulasi oleh Nancy yang bertindak seperti seorang ibu. Setelah hampir 34 bulan penculikan, akhirnya Jayce diberikan makanan yang cukup layak untuknya untuk pertama kalinya. Dan akhirnya Jayce ini mengalami kehamilan pada usianya yang ke-13. Dan ia telah mengandung selama 4 bulan. Dan akhirnya Jayce diajarkan oleh Philip tentang pelajaran seksual dari televisi. Sementara itu, ibu asli dari Jayce, yaitu adalah Terry Probin, belum berhenti atau belum menyerah untuk mencari Jayce. Jadi ibunya ini mengumpulkan barang-barang bekas terus menjual untuk mendapatkan uang sehingga ia bisa membayar orang untuk membantu dalam investigasi pencarian anaknya. Dan Terry juga meminta tetangganya untuk menyalakan lampu depan rumahnya untuk mengetahui apakah ada Jayce. Kan kalau misalnya lampunya dimatikan, itu kan agak gelap ya. Jadi sengaja meminta lampunya dinyalakan supaya bisa kelihatan kalau misalnya ada anak. Dan pada 18 Agustus 1994, Jayce melahirkan sendiri tanpa bantuan sama sekali. Jadi nggak ada bantuan dokter, dia melahirkan sendiri. Jayce melahirkan seorang anak perempuan, dan Jayce melahirkan anak keduanya pada 13 November 1997 pada usia 16 tahun. Dan kedua anak itu merupakan hasil hubungan paksa dengan Philip Garrido. Jadi kita bisa bayangkan nggak sih penderitaan Jayce untuk melahirkan 2 anak tanpa bantuan dokter dengan hanya bimbingan dari televisi. Nggak bisa bayangin sih aku. Dan Philip menyuruh Jayce agar anak-anaknya memanggil Nancy yang merupakan istri Philip sebagai ibu mereka, dan menyuruh anak-anak dari Jayce
untuk mengenali Jace sebagai kakak perempuan mereka. Jadi bukan mengenali Jace sebagai ibunya, tetapi mengenali Jace sebagai kakak perempuan mereka. Dan nama Jace juga diganti menjadi nama Alyssa oleh Philip. Dan 18 tahun kemudian pada 24 Agustus 2009, Philip pergi bersama Jace dan anak-anak Jace ke salah satu universitas untuk meminta izin dalam menyelenggarakan sebuah acara. Sorry, yang aku maksud itu ke kantor polisi untuk meminta izin untuk menyelenggarakan acara di Universitas California. Dan Philip berbicara dengan seseorang yang bernama Lisa Campbell. Dan akhirnya Lisa ini mulai curiga dengan kelakuan Philip, karena melihat dia membawa dua anak yang terlihat sangat tidak berdaya dan tidak memiliki senyum. Dan akhirnya Lisa ini menginstruksikan kepada Philip untuk meninggalkan namanya dan kembali ke tempat itu di hari berikutnya. Dan akhirnya polisi melakukan investigasi dan menyadari bahwa Philip ini adalah pelanggar seksual dan penculikan. Dan kedua anaknya itu diyakini terlihat pucat karena kurang mendapatkan sinar matahari. Dan polisi menghubungi kantor agen pembebasan bersyarat. Dan dua agen pembebasan bersyarat menggeledah rumah Philip. Tetapi tidak ditemukan Jace dan anak-anaknya. Hanya ditemukan Nancy dengan ibunya. Dan Philip mengatakan ini adalah dua anak yang merupakan anak sepupunya. Dan dia telah memperoleh izin untuk membawa dua anak tersebut ke universitas. Dan sebenarnya Philip ini sudah dilarang untuk berdekatan dengan anak di bawah umur. Dan ketika polisi bertanya kepada Jace, dia mengatakan bahwa Philip ini adalah seorang yang baik. Karena seperti yang sudah aku ceritakan tadi bahwa Jace ini telah dicuci otak oleh Philip. Tetapi Jace ini dipaksa oleh polisi untuk mengakui identitas aslinya. Dan akhirnya Jace ini menjadi gelisah dan defensif. Petugas pembebasan bersyarat akhirnya menghubungi kepolisian Concord. Dan ketika polisi melakukan investigasi, akhirnya Philip Garrido yang mengakui kesalahannya bahwa ia telah menculik dan memperkosa Jace Dugard selama 18 tahun lebih. Dan di saat itulah Jace Dugard berani menyatakan nama aslinya. Dan Jace dikatakan mengalami Stockholm Syndrome. Bentar, aku bakal cari apa artinya Stockholm Syndrome. Oh, jadi Stockholm Syndrome ini adalah sindrom yang membuat korban penculikan menjadi setia kepada penyanderanya. Jadi dengan artian mereka jadi membela penyanderanya. Dan akhirnya Philip dan Nancy ditangkap. Dan agen FBI menghubungi ibu dari Jace bahwa mereka telah menemukan putrinya yang hilang selama 18 tahun itu. Dan Jace diberikan hak asuh dari anak-anaknya setelah ia bersatu kembali dengan ibunya pada 26 Agustus 2009. Dan 2 hari setelah penangkapan Philip, Nancy dinyatakan tidak bersalah karena sebuah kecacatan hukum pada waktu itu. Dan akhirnya Philip dipenjara selama seumur hidup. Dan itu dia cerita aku tentang seorang anak yang diculik selama 18 tahun. Sebenarnya masih ada cerita setelahnya, tetapi menurut aku kalau misalnya aku ceritakan di video ini, menurut aku agak sedikit kepanjangan. Makanya agak aku ceritakan. So thank you for watching. Don't forget to give a like, share, comment, and subscribe if you enjoyed this video. And see you guys to the next video. Goodbye.